Baik, permisi. Saya awali dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, selalu bersemangat seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, bila kita berdoa. Doa dan doa selesai. Siap berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu ya untuk kebersihan kelas agar pembelajaran kita kondusif. Alhamdulillah kelas ini udah bersih. Kita lanjutkan untuk absensi kelas. Baik, Ahmad Zaki, Anissa Putri Syahira, Arinda Mecha Haryani, Arga Marhabil Bayu Ramadan, Dadi Adausi, Dea Pratiwi, Dinda Ramadanti, sakit ya, Dipa Dianti, Gustino Bayu Dwi Aswadi, Haitami Ramadhani, Hazril Sapriandi, Heru Pramesti Wicaksono, Jessica Dwi Andita, Laura Keisha Maharani, Maulana Ishak, Muhammad Azril, Muhammad Dafa Handika, Muhammad Fatir Akbar, Izin Pak. berarti Fatir izin. Muhammad Iqbal Ramadan, Muhammad Nasrullah, Muhammad Rizki, Nadi Nata Prawira. Sakit, Pak. Sakit ya? Ada surat izinnya? Ada. Oke dia berarti sakit. Nadira Selvia, Naisila, Nurul Intan Humaira, Izin. izin ya. Putri Siti Aisyah, hadir. Rapi Adib Muzaki, oke Adib. Ririn Indriana, Roha Datul Aisy, Roha Datul Aisy, Sahara Putri Silpa Anggreni, Siti Rubiah, Hadir. Syakila Mutia, Hadir. Tasa Amelia, Hadir. Wafa Hafiza, Hadir. Zaskia, Pak. Zaskia Windiani. Hadir. Ada yang nama siswa yang belum saya sebutkan untuk absensi? Ya, Pak. Ya semua ya. Oke, berarti yang izin dan sakit juga sudah saya catat. Ini Infokus, saya minta tolong satu orang untuk membuka. Dafa boleh, Dafa. Biar layarnya kelihatan ya. Oke. Tadi juga saya sudah pasang sehingga langsung tampilannya pada pembelajaran kita yaitu matematika kelas 10 di materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, kita ini dulu. Kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, ada yang masih ingat? Ada, Pak. Coba satu orang. Kita ada 5 tersalah yang telah kita sepakati. Yang pertama, menciptakan Kelas yang aman dan kondusif. suasana kelas yang aman dan kondusif.
Yang kedua, Masuk belajar di kelas tepat waktu. masuk belajar di kelas tepat waktu. Yang ketiga, Menjaga sopan dan santun. menjaga sopan dan santun. Yang keempat, Menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas. Yang terakhir, menghargai guru saat mengajar. Jadi menghargai itu tidak hanya untuk guru tapi juga kawan ya, menghargai ketika memulai pembelajaran. Oke, sudah baik. Ini ya materinya. Saya tampilkan dulu slide-nya. Ini tadi keyakinan kelas, udah kalian sebutkan juga 5 keyakinan kelas. Nah, ini materi kita yaitu tentang tadi sudah saya sebutkan yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Silakan buka buku kalian. Nah, buku kalian buka. Buku yang di bawah meja kalian silakan. Buku tulis, alat tulis, silakan kalian taruh di atas meja kalian. Oh iya, ada yang kelewat. Apa kabar kalian hari ini? Suasana kalian gimana untuk belajar hari ini? Siap? Oke, jadi ini yang baik. Ketika keadaan kita senang dan siap untuk belajar, maka pembelajaran insya Allah berjalan dengan baik. Kita lanjut ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan cooperative learning tipe STAD, peserta didik dapat menumbuhkan sikap berpikir bernalar kritis dan kreatif, serta mampu yang pertama menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah perbandingan trigonometri yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, jadi 2 tujuan pembelajaran kita yang akan saya bahas. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan materi, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Ice breaking tepuk semangat. Udah pernah dengar tepuk semangat? Udah. Nah, kita boleh simulasikan dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Sekali lagi lah ya. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan tepuk tangan. Oke, kita lanjut pada kegiatan pembahasan materi kita, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelumnya, oke. Ada yang udah tahu apa itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Ada yang udah tahu? Perbandingan yang digunakan untuk menghitung besar sudut atau panjang sisi pada segitiga siku-siku. Oke, jadi saya ini lagi ya, teruskan udah benar apa yang sudah disampaikan oleh Zaskia. Jadi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku adalah perbandingan yang digunakan untuk menghitung besar sudut atau panjang sisi pada segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometrinya apa saja? Yang utama yang biasa digunakan adalah sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ini terdapat sebenarnya ada 6 perbandingan yang digunakan, yaitu sinus disingkat sin, kosinus kos, tangen dibaca tan, kosekan kosek, sekan sek, dan juga kotangan
Kot. Nah, ada Kostan, kosen. sin, cos, tan. Itu yang sering digunakan atau 3 perbandingan trigonometri yang utama. Second. Nah, perhatikan untuk gambar ini ya. Ada segitiganya. Di sini ada segitiga ABC yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, ini siku-sikunya di sini ya. Dengan titik sudutnya di sudut C, dengan panjang sisi di hadapan sudut A. Ini ya. Ini adalah sudut A. Ini ada sudut alfa. Di depannya adalah huruf dari A kecil. Ini kan A besar, ini A kecil. Kemudian panjang sisi di hadapan sudut B, ini yang B kapital, B besar, di depannya B kecil. Yang terakhir, C di depan hadapan sudut C kapital, panjang sisinya ditulis huruf C kecil. Kalau sudut itu ditulis huruf besar A, B, C, panjang sisinya huruf kecil. Ini sudut A, B, C. Nah, juga bisa dibaca ya, untuk panjang sisi C itu bisa juga disebut panjang sisi AB. B, AC panjang sisinya. A, B, BC. Sehingga itu ditulis seperti ini. Nah, kemudian dari ketiga sisi siku-siku A, B, C dapat ditentukan perbandingan trigonometri sebagai berikut. Sinus A, tadi kan udah kita kenal 6 tuh. Sinus A, rumusnya itu adalah sisi depan sudut A, ya, ini kan sudut A, dibagi dengan sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ini, di depan sudut siku-siku ini adalah sisi miring. Kalau siku-sikunya diletakkan, misalnya posisi terbalik, sama ya, selalu berada di depan siku-sikunya. Sisi terpanjang atau sisi miringnya yang ini, di depan sudut siku-siku. Nah, kalau di depan sudut A namanya sisi depan. Nah, ini sisi depan sudut A dibagi sisi miring, maka sisi depan sudut A adalah A, sisi miringnya C, berarti A per C. Kosinus A, kosinus sisi di samping sudut A. Yang tadi, ini kan sudut A, depannya ini panjang sisinya. Berarti kalau sampingnya adalah B atau AC. Sisi miringnya tetap ya adalah C atau panjang sisi AB. Ini ya, tadi ini sisi depan, patokannya di sudut. Ini sisi depan, ini selalu sisi miring, ini adalah sisi samping. Maka perbandingannya adalah B per C. Tangan, sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut, maka didapat A per B. Sisi depan sudut A, sisi samping sudut B. A per B. Nah, kotangan A, berarti sisi depan sudut A per sisi depan sudut A. Ini kebalikannya. Ini kebalikan, kotangan ini kebalikan dari rumus tangan. Kalau ini didapat A per B, maka kotangannya adalah kebalikannya, B per A. Sekan A, ini kebalikan dari kosinus A. Kalau ini adalah B per C, maka sekan adalah C per D. Begitu juga kosekan itu kebalikan dari sinus A. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini berdasarkan definisi di atas dapat diturunkan rumus-rumus dasar trigonometri sebagai berikut. Sekan alfa 1 per kosekan alfa. Kosekan alfa 1 per sin alfa. Sampai dengan kotangan alfa, cos alfa per sin alfa. Ini ada contoh soal. Bentar, saya hapus dulu. Dan ini contoh soal. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C dengan panjang sisi A sama dengan akar 5 satuan. Dan panjang sisi B 2 satuan. Ini ya. Ini B 2 satuan. A kecil nih.
akar 5. Jika sudut BAC berarti ini sudutnya. BAC di tengah-tengah ya. Berarti dia di A. Sama dengan A atau alfa, tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri. Nah, ke-6. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu dulu sisi dari AB, karena ini belum didapatkan. Untuk mengerjakannya, maka kita harus menggunakan teorema Pitagoras. Sini. Ini kan C sama dengan akar C ini ya. Ini kan C. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya adalah akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat akar 5 kuadrat. Itu artinya sama dengan akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5. 10. Akar 25 berapa? 5. 2 pangkat 2, 4. Akar 4? 2. Ya. Jadi makanya di sini akar 5 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Akar 5 pangkat 2 tadi dapat 5. 2 pangkat 2, 4. 5 tambah 4, 9. Akar 9 adalah 3. Ini kita dapatkan 3 ya. Sekarang kita cari sin sampai ke 6 perbandingannya. Sin alfa. Ini alfa ya. Sin tadi depan bagi miring. Akar 5 per 3. Kosekan alfa. Cos alfa. Tadi ini depan bagi miring. Kalau cos itu samping bagi miring. 2 per 3. Nah, betul ya. Tan alfa. Tan itu depan bagi Samping. akar 5 per 2. Betul? Betul. Nah, akar 5 per 2 boleh seperti ini. Boleh ditambahkan lagi. 1 akar 5 digeser. Ini sebenarnya 1 ditulis tapi nah, kalau mau ditulis lebih rinci seperti ini. 1 per 2 akar 5. Kosekan. Kosekan tadi. Nah, ini kebalikan dari yang tan. Ini ya. 1 per 2 akar 5. Dapatkan sini 3 akar 5. 3 per akar 5. 3 per akar 5 sampai dengan dapat 3 per 5 akar 5 itu menggunakan dirasionalkan akarnya. 3 per 5 akar 5 ini sama-sama dikalikan dengan akar 5 per akar 5. 3 kali akar 5 itu sama dengan 3 akar 5. Akar 5 kali akar 5 tadi adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Nah, maka dapatlah 3 per 5 akar 5. Sekan, kebalikan dari cos. Nah, kotangan, kebalikan dari tan tadi ya. Kan kalau tangan kebalikan dari kotangan. Berarti ini akar 5 per 2 dibalik. 2 akar 5. Sama ya pengerjaannya, dirasionalkan dulu akarnya, maka nanti dapat 2 per 5 akar 5. Nah, oke, kita lanjut. Tapi kalau ada yang ingin bertanya silakan. Sebelum saya lanjut. Lanjut. Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini rangkuman kelewat, maaf ya. Ini rangkuman nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi yang kita gunakan sini sudutnya adalah biasanya 30 derajat, 45 derajat, sampai dengan 90 derajat. Kalau yang ditanya adalah sin konstan. Biasanya yang digunakan dalam latihan soal itu adalah sin konstan, sin 30 setengah, sin 45 setengah K2, sin 91 sampai dengan tangan. Ini masih ada itu ya. Saya hapus dulu. Oke, bisa dipahami? Sampai dengan kosekan alfa. Oke, kita lanjut ya. Pak. Lanjut. Nah, ini pembahasan yaitu mengenai sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal. Ini elevasi ya. Arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas sehingga terbentuk sudutnya. Ini namanya sudut elevasi.
dari arah horizontal ke arah pengamat ke atas. Kalau depresi sama, horizontal, cuman dia dibentuk oleh arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Nah ini, horizontal ke bawah. Ini namanya sudah depresi. Nah, ini contoh. Jadi kegunaan kita dalam pembelajaran trigonometri ini, salah satunya kita juga bisa mengukur tinggi tiang bendera, tinggi pohon dengan konsep perbandingan trigonometri ya. Nah, nanti akan ada kita gunakan rumusnya. Nah, akan lebih baik pembahasan contoh dalam kehidupan sehari-hari ini saya tampilkan dalam bentuk video pembelajaran ya. Bentar. Nah, mohon disimak dengan baik. Bentar, saya setting dulu. Sorry. Tadi saya sambil setting suaranya. Tadi. Bentar ya. Ini kalaupun suaranya ada, berarti saya bantu membahas materinya. Boleh untuk satu orang bantu saya, biar ada suasana. Jadi, tolong deh. Ini video sambil berjalan lah ya. Ya pada intinya ceritanya nih, dua orang tadi ingin mengukur tinggi pohon saat lagi ke hutan. Bentar ya. Untuk saat jadi udah mulai ada suara ya kan? Suara. Ya. Kabel nampak ya. Coba. Oke. Yaudah saya sambil jelaskan ya dari video yang ditayangkan ya. Ada kendala teknis. Jadi di sini rasio trigonometri pada segitiga siku-siku seperti yang saya jelaskan. Di sini terdapat sudut alfa. Di depan sudut alfa sisi depan
Di depan sudut siku-siku ada sisi miring, kemudian di dekat sudut siku-siku ada sisi samping. Nah, depan sudutnya ini. Ini adalah perbandingan trigonometrinya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ini menghitung tinggi suatu benda. Menghitung tinggi suatu benda. Seperti yang tadi ilustrasinya ada dua orang. Ketika berada di hutan dia penasaran berapa tinggi pohon yang dia lihat. Nah, ini ilustrasinya dibuatkan dalam animasi. Ini pandangan pengamat ke ujung atas tinggi pohon. Kemudian jarak dari pengamat ke pohon. Ini bisa kita hitung dengan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini kan membentuk siku-siku nih segitiga. Set. Nah, ini kan ada dibuatkan garis bantu. Kemudian tadi yang udah kita bahas bahwa terdapat sudut elevasi. Sudut elevasinya terbentuk dari pengamat tadi, jarak pandang pengamat. Maka untuk tinggi segitiga, nah ini tinggi segitiga dari ujung pohon nih sampai ke di sini pohon itu dimisalkan H. Jarak pengamat dari pohon adalah X. Tinggi pengamat dari pengamat ini sampai ke ujung kakinya adalah T. Nah, ini ya. Jadi saya jelaskan saja. Dan ini maka membentuk sudut segitiga siku-siku, segitiga siku-siku dimisalkan A, B, dan C. Nah, untuk mengukur tinggi pohon itu kita bisa gunakan dengan rumus sisi depan, karena ini yang diketahui, yang kita mau tanya, yang mau kita tanyakan dan kita dapatkan. Sisi depan dibagi dengan sisi samping, maka menggunakan tan alfa. Di sini tan alfa sisi depannya adalah BC, sisi sampingnya adalah AB. Nah, maka untuk mencari tan alfa itu H per X tadi ya. Saya lihat ya. Nah, ini tan alfa adalah H per X, sisi depan kan H. Sisi jarak pengamat ke pohon adalah X. Nih. Tinggi pohon sama dengan H ditambah T. Tinggi pohon ditambah tinggi pengamat. Contoh soal. Ya. Seorang siswa dengan tinggi 160 cm akan mengukur tinggi tiang bendera. Nah, nih. Yang ada di lapangan sekolahnya. Apabila jarak anak itu dari tiang bendera adalah 4 meter, dengan sudut elevasi antara mata dan puncak tiang bendera 45 derajat, berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Nah, ini ya. Kita sekarang menghitung tinggi tiang bendera. Nah, tadi tinggi siswanya adalah 160 cm. Jarak siswa dari tiang bendera sama dengan 4 meter. Yang ditanya adalah tinggi tiang bendera. Nah, berarti tinggi tiang bendera itu dari pangkalnya sampai ke ujung. Nah, tapi dari jarak pengamat ini sampai ke arah atas ini membentuk sudut elevasi 45 derajat. Nah, inilah yang membentuk sudut siku-sikunya. Segitiga siku-siku. Ini sudutnya. 45 derajat ya. Ingat kalau kita jarak itu satunya adalah meter, maka tinggi siswa tadi kita ubah juga ke dalam satuan meter. Ya. Mencari tinggi menggunakan tangan. Tangan alfa sama dengan sisi depan bagi sisi samping. Yang ini tadi kita misalkan H. Jarak siswa dari tiang bendera X. Nah, ini tinggal dimasukkan. Nah, X sama dengan tan kali alfa. Alfanya adalah 45 derajat.
X-nya adalah 4. 4 kalikan tan 45 besar tan 45 1. Tadi ada tabel yang udah saya bahas. Maka tinggi tiang benderanya di sini adalah 4 meter. Ditambah dengan tinggi siswa. Tinggi siswa di sini adalah 160 cm. Kita ubah ke meter, jadi 1,6 meter. Maka tinggi keseluruhan tiang bendera tambahkan 4 meter ditambah 1,6 meter dapat 5,6 meter. Mungkin ini video sekaligus pembahasan materi yang berkaitan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kelas ini kan udah kemarin kita lakukan asesmen diagnostik, terutama ada materi prasyarat itu sebelum masuk ke perbandingan trigonometri itu kita teorema Pitagoras yang kita bahas. Nah, kemarin kan asesmennya materi itu dan dibentuk berdasarkan asesmen yang telah dilakukan. Nah, ini saya tinggal bagikan saja ya LKPD-nya. Tapi sebelum itu coba kita cek untuk kelompok belajarnya. Ini udah sesuai ya? Duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Azaki, Dinda, kelompok 2 ini. Tuh, kita langsung lanjut pada pengerjaan lembar kerja peserta didik dalam bentuk kelompok. Saya bagikan kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 depan ya? Ini kelompok 4 ya? Kelompok terakhir. Apa saya bagikan ya? Kelompok 6 ya. Ini kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Nah, silakan kalian boleh diskusikan dengan kawan kelompok kalian untuk kalian kerjakan bersama-sama. Nanti hasil dari diskusi kalian kita ambil dari beberapa kelompok untuk mempresentasikannya. Itu kan ada 2 soal ya? Iya, Pak. Silakan, saya beri waktu nanti ya. Oke, saya mulai dulu dari kelompok 1 ya. Silakan, Naisila. Ya, betul. Nih, mungkin alfa. Itu kalau kamu lihatnya sini, kalau sudutnya beta, sisi depannya adalah 4. Kalau alfa kan ini, sisi depannya 3. Sisi miringnya? Nah, sisi miring ini kan? Nah, karena sisi miringnya belum didapat, cari dulu dengan teorema Pitagoras. Nah, ini. Teorema Pitagoras kan tadi rumusnya TQ sama dengan akar dari 4 dia apa kan? 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, coba lanjutkan ya. Oke, kalau misalnya ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Nah, kelompok 1 udah tadi dia berkaitan dengan soal. Nah, sama ya. Nah, jangan lupa tuliskan nama kelompoknya juga ya. Nama kelompoknya jangan lupa dituliskan. Oke, berarti. Wah, ini bagus berbagi tugas ya. Ngerjakan nomor 1 dan nomor 2. Nah, sin alfa. Sin alfa sisi depan bagi sin tadi apa rumusnya? Depan bagi miring. Ya. Berarti sisi depan alfa yang mana? Ini kan? Sisi depan yang mana? Nah, betul, betul. Sisi miring. Sisi miringnya? Sisi miring. Nah, sisi miringnya karena belum didapat,
cari dengan teorema Pitagoras. Nah, boleh Sisi miring. dicari-cari dulu di kertas itu. Jadi sisi Ini samping bisa itu tulisan. Teorema Pitagoras tadi kan mencari salah satu. Ini kan sisi miring. Kalau mencari sisi miring, berarti terus PQ sama dengan sisi akar tan 4 dia apa kan? sisi depan, Dikuadratkan 4 pangkat 2 tambah sisi depan, 3 pangkat 2. sisi samping, Nah, coba 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 berapa? Nanti kalau udah dapat berapa? 4 pangkat 2. sisi depan, 4 kali 4 sisi samping. 16. 3 pangkat 2 9. 16 tambah 9 Pak Isan, 25. Nah, itu. Pak Isan. Jadi akar 25 berapa? Ya. Nah, sisi sisi depan. Ini kan alfa. Ini tinggi apa apa? Di depan 160. sudut alfa namanya sisi cm. depan. Ini nih Nah, itu sudut. 160 cm nih kan. Kita nak Ini ubah kan ke meter. ini sudut Jadi alfa. kan Di kilo, depannya hekto, deka, dan namanya sisi depan. Kalau di 1,6 sebelahnya namanya sisi sudut. Nah, di depan sudut siku-siku Ini berarti tadi tinggi sisi ini. Nah, berarti kalau misalnya ini 100. beta sisi depannya yang mana? Ini. Nah, betul. 4 PR. Berarti ini sisi miringnya. Sisi miring itu selalu yang di depan sudut siku-siku. Kalau segitiga diputar-putar, jangan lihat itu kayak miringnya, tapi lihat di depan sudut siku-sikunya. Ini sih enggak Pak. Nah, ini sih juga ya. Ini berarti sisi miringnya betul, Zaskia. Ini betul kan 45. Ini Iya, betul sudut. tinggi pengamat ini. Tinggi pengamatnya 80. Sama dengan Nya tinggi pengamatnya 160. Itu jarak itu. Lagi. Tarik kelompok 1. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. 5. Nah, ini kan tinggi pengamat ke pohon, Pak. Tinggi pengamat ke pohon. Seandainya, Pak, Tinggi pengamat ke pohon. Sebuah pohon berjarak 8 meter ya. Tinggi pengamat tingginya 160. Tinggi pengamatnya kan tingginya 1 sampai cm, Pak. Oh, maksudnya gini, dari pengamat ke pohon 160. Salah nih, terbalik nih. Harus tinggi pengamat yang 160 cm. Ini, Pak, Ini sebuah pohon berjarak 80 meter dari seorang pengamat. Berarti dari sini ke sini nih jaraknya 80. meter. Berarti sudut elevasinya 45. 45 Terus tinggi pengamatnya 160 jadikan meter. meter. Tinggi pengamat ke pohon itu yang ditanya. Berarti itu dimisalkan X. Jadi misalkan X, Pak. Karena itu yang ditanyakan tinggi pengamat. Terus yang ini Isi lah nih yang titik tanda. Kilo 1,6 6 elevasi 45. 45 derajat. Hmm. Yang ini, Pak, kan misalkan bahwa T sama dengan tinggi pohon dikurang tinggi pengamat. Nah, ini maksudnya berarti tinggi pohon itu dari tinggi pohon, T itu adalah tinggi pohon dikurangi tinggi pengamat. Oke. T-nya berarti tinggi pohon keseluruhan. Tinggi pengamat tadi dapatnya berapa? 160. 160. Berarti kita cari tinggi itu dulu, T-nya. Tan 45 derajat sama dengan tan 45. Ini kan tan tadi apa rumusnya? Sisi depan bagi sisi samping. Nah, ini tadi kita misalkan X berarti nih. X Nah, berarti ini X per 40. 80. Oh, Sisi depan, sisi depan sendiri, sisi samping, sisi tulis ini. Yang mana ini? Yang tadi. Ini dulu. Ini Itu tadi dimisalkan pohon. tinggi inilah. Pohon itu maksudnya dari jarak ini kan. Jarak itu ke Dari pohon ke ujung pohonnya, ke tengah pohonnya. Berarti ini kita misalkan X. T tadi ya, sorry. ya, Pak. Ini T kecil. Ini adalah X. Berarti ini T per X. T-nya tetap ditulis dalam simbol. X-nya 80 meter. Besar tan 45
sama ya, yang udah seperti yang dibahas tan 45 tadi besarnya adalah 1. Makanya, nah ini juga ditulis ya. Sisi depannya apa? Sisi depan nih mana? Kalau sudutnya dibilang sisi dihadapkan, sudut C adalah sisi depan. Sudut C adalah sisi depan. Sisi depannya berarti apa nih? Ini sudut C tadi kan 80 dikali. Itu juga diisi ya. Kelompok 1 tadi tanyakan apa? Ya. Bentar ya Saskia. Tadi. 80 dikali 4. Iya betul. Apa? Ini kan udah kita tentukan nih. Sabar ya, Bapak. Kita hitung itu macam 45. Rumusnya tadi gimana? Yang mana? Ini kan diketahui panjang pengamat. Itu panjang pengamat itu 160. Jadi Tinggi pengamat. tinggi pengamat lupa. Tinggi pengamatnya Tinggi pengamat 160 Jarak meter. Terus ini panjang pohon ke Bukan jarak dari berarti JP ya Pak. jarak nah dari pohon ke pengamat. Tambah meter. Terus sudut elevasi ini kan 45 45. derajat. Yang ditanyakan adalah kan 45. Ditanya tinggi pohon keseluruhan ya. iya. Tapi kita di sini jarak dari pengamat sampai dengan sudut elevasinya membentuk segitiga nih. Segitiga siku-siku. Ini sudutnya. Nah, ini dimisalkan tadi pembahasannya adalah T. Yang dari sini ke sini ya, T. Iya, tinggi. Kalau tinggi pohon tuh dari pangkal dari bawah nih sampai ke ujung. Iya. Nah, T itu berarti yang nih. Nah, mencari ini, T ini kita bisa gunakan dengan perbandingan trigonometri. Coba. 45 di depan sudut 45 ini namanya sisi depan. Terus dengan sisi yang diketahui ini sisi apa? Samping atau miring? Samping. Nah, depan per samping berarti itu adalah Tangan. Nah, berarti tan 45 sama dengan tulis sisi depan. Ya. Tunggu ya, kelompok harga. Sisi depannya apa? T. Per sisi sampingnya? Berarti ini 80. sudut A di B. Nah, mencari T. Miring. T itu sama dengan tannya dikalikan 80. Tan 45 besarnya tadi adalah 1 kali 80. Nah, itu deh. Jadi itu kan di sini kan ada sudut acuan A. Berarti yang di sini kan A. Di depannya B sama C. Betul, BC. Berarti kalau misalnya samping berarti A sama C itu atau Nah, kalau ini jelas ya. Ini adalah sisi yang terpanjang. Ini siku-siku tuh membentuk 90 derajat. Sudah pasti sini yang berada di depan siku-siku namanya sisi nih miring. Kalau di sini tadi depan sudut adalah BC. Ini sisi miring berarti ini sisi samping. Nah, tapi yang ini perlu dikajikan yang ini. Nah, sisi sin alfa. Alfanya ini. Sisi depan alfa berarti di depannya 3. Yang di depan sudut siku-siku namanya sisi miring. Berarti ini sisi samping. Rumus sin tadi adalah depan bagi miring. Depan sudut alfa 3. Miringnya belum kan? Miringnya dicari. Cari miring dengan teorema Pythagoras. Q sama dengan. Nah, jadi kalau mencari sisi yang terpanjang itu selalu ditambah ya. Apa yang ditambah? 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat 16 ditambah 25 akar 25 berarti ini. Nah, tinggal masukkan sisi alfa depan bagi miring 3 per 5 cos beta ini sudah ya. Berarti ini sisi depannya. Ini sisi samping, ini miring berarti depan cos ya, samping bagi miring 3 per 5. Nah, lanjutkan. Ya. Yuk, kalau ada yang bertanya silakan lagi. Masih ada waktu. betul loh.
Sudut acuan sudut A, sisi depannya BC, betul. Sisi sampingnya Ada. AB. Ya, betul lah ini. Yang ini Rizkia jawab nih. Nah, good. Ini sisi depan bagi sisi sin, itu sisi depan per miring. Oh, miring. Ah, Sisi miringnya berarti PQ. sisi miringnya PQ karena berada di depan sudut siku-siku. Ini kan ada 3, 4. Cari sisi miring dengan teorema Pythagoras. Berarti PQ tulis sini ke Pak? Ada, sini sisi miring tulisan. Boleh tulis PQ langsung boleh. Oh, PQ Sisi ya. miring pun boleh. Karena Sini ini pakai sisi samping, sisi depan. cos. Cos tuh sisi samping bagi miring. Oh, miring lagi. Kalau tangan baru depan bagi Samping. samping. Depan bagi samping ya. Ini samping kan, Pak? Ya, PR kan? PR samping kan? tanya betul. Kan alfa depan bagi samping, betul. Nah, sekarang cari sisi miringnya dengan teorema Pythagoras. Rizkia nih bos, single dong. PQ sama dengan ya ingat guys. Di sini akar dari penjumlahan 4 dia kan? Ditambah 4 kuadrat ditambah 3 3 kuadrat. kuadrat. 4 kuadrat 6 Belas. 3 kuadrat 9. akar dari 3. Bukan. 4. 25 25. Akar dari 5 berapa? 25 berarti 5. Nah, gitu. Oh gitu, kerjaannya di Nah, sini. jadi sini tulis 5. Maka sisi depan alfa 3, sisi miringnya 3 per PQ. 5. Nah, lanjutkan. Tulis. 3 Ya. per Oke, terima kasih. Ya. Sisi, berarti sisi sampingnya Ini berapa? kan 4. Oke, sama dengan 4 per X 5. kan 5 derajat. Ini sisi depannya berapa? Berarti X-nya kan 80 tadi. Pak. PR, Ya, betul. 80 Tulis dikali 80. dengan Nah, selesai. 4 80 dikali tan 45 besarnya adalah sah. Nah, terus 80 kali 1. Oh, 80 kali 1 80. Nah. Dah, lanjutkan. T-nya tadi dapat adalah 80 meter meter ditambah tinggi pengamat. Tinggi pengamat tadi udah jubah ke 1,6. berarti tinggi pohon seluruhnya adalah 80 tambah 1,6. 80 tambah 1 81,6. Ya, berarti kelompok ini udah oke. Kelompok ini Tambah tinggi pengamat. Yang tadi sisi depannya sama dengan apa lah, Pak? tadi. Kali ini tahu sin itu depan bagi miring, cos samping bagi miring, tan depan bagi samping. Nah. Bukan kalikan 1,6. Nih saya ini udah hampir betul. Jadi tan 45 itu tadi didapat dari perbandingan T. Ini udah kamu misalkan T tadi kan? Dari sini ke sini itu T per 80 tuh jarak dari pengamat ke pohon. Maka ini tan 45 sama dengan T per 80. Maka T sama dengan X tadi 80. X kan 80 nih. 80 dikali dengan 40 tan 4 tan 45 besar berapa? 1 berarti 80 kali 1 80. T-nya isi. T-nya berarti dapat 80. Tinggi pengamat berapa? Udah diubah ke meter? Nah, tambahkan. Ya. Bentar ya. Kelompok 2 dulu. Nah, ini maksudnya nih ya, Saskia, tinggi pengamat ke pohon. Sementara situ Nah, ini kan pengamat nih. tadi 80. Pohon. T ini T ini. tan 45. Misalnya adalah
tan 45 itu sama dengan 1. Jadi T. yang 1 ini dikali sama Tinggi yang pengamat ke pohon T. apa? Maksudnya jarak dari ini. Yang ini. Ini kan membentuk segitiga siku-siku. Sama 1,6 gitu. Nah, ini kalau yang 80 ini gitu jarak ayo, budak-budak. 80 meter dari pengamat ke Salah sih, tapi pohon. kalau sama Pak ini benar gitu ya. tinggi pengamat ke pohon yang kita cari nih T kan. Tinggi pengamat A 160 cm jadikan meter. Jadikan meter berarti 1,6 meter. Sudut elevasinya adalah 45 derajat. Berarti 1,6 tadi itu 1,6 itu dari tinggi nih ya, tinggi pengamatnya. Kan 160 cm. Satuannya kan meter jarak tuh, jadi kita ubah ke meter. Kalau 160 bagi 100 jadi 1,6. Sekarang yang ditanya adalah tinggi pohon. Tinggi pohon berarti dari bawah nih, dari dasar sampai ke ujung. Nah, kalau T tadi kan dari ini nih, tengah nih. Nah, cara mendapatkan tinggi yang dimaksud T tadi itu dengan perbandingan trigonometri. Sisi di depan 45, ini kan sisi depan. Terus yang diketahui dengan sisi apa nih kalau 80 nih? Kalau miring yang nih di depan sudut sikusi samping. Berarti depan sama samping menggunakan rumus desa tadi apa? Desa depan per samping. Tangan. Jadi sisi depan bagi samping adalah tangan. Jadi gunakan tan. Maka di sini kita jabarkan rumus tangan. Sisi depan bagi Ya. Sisi depannya adalah T. Kemudian sisi sampingnya adalah 80. Nah, maka di sini tan 45 T per 80. Maka X tadi kan adalah jaraknya ini ya, jarak dari pohon ke pengamat tuh X atau sini 80 meter. Berarti X-nya kita isi. Tan 45 besar, berapa besar tan 45? Tadi kan dari bahas. 45 satu. Tinggal kalikan. Pak, Siapa? Pak, sini dulu, ini duluan. Sini dulu, ini duluan. Ini duluan. Tadi kan udah nih ya. Apa gantian ya? Satu lagi. Sikit lagi, sini dulu. Ya, berbagi. Sini. Ini, tengok. Ini tan 45 sama dengan T per 80. T Nengok, Pak. apa? Sudah. Nanti kan saya jelaskan juga. Saya arahkan. 80 ya. Kayaknya ada yang T sama dengan bukan 1 per 80. T itu adalah tan apa nih? Tan 45 derajat. Ya, dikali 80. Nah, itu yang benar. Tan 45 berapa besarnya? 1 kali hasilnya 80. Ada betul. Berarti sama nih. Nah, betul sama. Jadi tinggi pohonnya sama dengan 81,6. Oke, kelompok 1 udah. Mohon saya lewat dulu bentar Jaki, maaf ya. Nanti presentasi, Pak. Presentasi. Nanti presentasi enggak semua, tapi 2 kelompok saja ya. Pak, 2 kelompok. Yang ini udah gak, Pak? Yang ini. Ini pas untuk kelima kan? Atau Saya lihat dulu ya kerjaannya sin alfa depan betul. Cos beta depan cos samping bagi samping betul. Tan alfa depan bagi samping. nama juga lah. Kalau bisa sih Ya semua. kan alfa patokannya sudutnya. Oh iya. Kalau bisa Tan sih tuh semua. sisi depan bagi samping 3. Nah, berarti ini diubah nih. Oh, 35. Nah, diperbaiki. 3 per Aku paling suka sisi depan per samping 3 I per. wanna tell about Silakan berbagi. for you. Nomor 2 nih. Ini yang diketahui dari soal tinggi pengamat. 160. Nah, tinggi pengamat adalah 100. I wanna tell you something. Satuan jarak itu di sini kan pakai meter ya. Biar sama kita ubah ke meter juga. 160 1,6.
jarak dari pengamat ke pohon. Ke pohon. Ini saya tulis ini ya. 80. Kalau tadi kan yang kita bahaskan ini dimisalkan X ya. Nah, ini membentuk sudut elevasi, kemudian kita dari animasi di soal ini membentuk sudut segitiga siku-siku. Sehingga untuk mencari tinggi pohon kan dari dasar ini sampai ke ujung kan. Seperti biasa. Itu kita harus tahu dulu tinggi dari segitiga ini. Pohon dari ini jarak pengamat ke atasnya. Kan jadi dari pengamat dari tengah pohon sampai ke ujung. Jadi kita biar mudah kita misalkan T. Nah, sekarang perbandingan apa ya yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini? Di depan sudut 45 ini adalah yang ditanyakan kan? Karena tidak diketahui nih. Kita misalkan T. Berarti sisi depannya T. Terus sisi yang diketahui selain T adalah 80 jarak dari jarak pengamat ke pohon. Maka sisi depan dengan sisi samping, rumus yang digunakan adalah sisi depan per samping apa tadi? Kita nomor 1 tadi. Depan per samping. Depan per samping. Tan. Nah, berarti tan 45 derajat. Di mana tan 45 tadi sisi depannya adalah T, sampingnya 80. Nah, maka kita cari T-nya. T-nya tinggi ini ya. Jadi titik tengah yang pohon sampai ke ujung. Jadi T itu sama dengan ya betul? Dibagi 80. Oke. Tan 45 tadi besarnya berapa? 45 1 per Betul. 2. Satu saja. Oh, Kecuali satu ya? sin sama cos. Oh iya. Kalau sin 1/2 akar 2 cos. iya. Nah, kalau tan 45 1 1 kali 80 derajat. 80 saja. 80 Berarti 80. 10. Maka tinggi pohon itu adalah penjumlahan dari tinggi pengamat dengan tinggi yang kita cari. Tinggi pengamat tadi 1,6 meter ditambah 80. Nah, tambahkan lah. Sekalian dikoreksi, masih ada waktu. Masih ada waktu, enggak apa, kelompok ini udah selesai kan? Nah, ini juga diisi ya. Nah, udah betul. Sisi depan per samping 3/4 betul. Cos beta samping bagi miring. Sisi miringnya udah dicari belum? Sisi miring dapatkan dengan cara mohon tenang ya. Mohon tenang biar lebih kondusif. Untuk mencari sisi miring, panjang sisi miring ini dengan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu di sini apa sisi miringnya? PQ. PQ sama dengan akar. Maaf, ini ganti ikannya. Akar dari 4 derajat. 4 kuadrat ditambah 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Apa di kuadrat itu di mana, Pak? Inilah mencari untuk teorema Pitagoras itu kedua panjang sisi segitiga itu dijumlahkan kemudian dikuadratkan. Nah, itu teorema Pitagoras. Itu mencari salah satu panjang sisinya. Tapi kalau selain mencari panjang sisi miring itu dikurang. Hanya untuk mencari sisi miring saja ya, dia dijumlahkan kemudian sisi-sisinya dikuadratkan. Yang diketahui. 4 pangkat 2 16. 3 pangkat 2 akar 16 tambah 9 akar 25 berapa nih? 5. Ah, 5. Nah, tulis berarti sini 5. Sisi miringnya 5, sisi miringnya 5. Oke.
Salah lihat. Nomor 2. Udah ya? Ini udah. Ya, silakan. Untuk kelompok berapa kalian? Kelompok 5. Ah, ini boleh di sini. Sudut acuannya sudut A. Sisi depannya berarti apa nih panjang sisinya? BC, betul. Sisi samping. Kalau ini tadi sisi depan, sisi sampingnya yang mana? Nih. AB. Nah, ini udah pasti sisi miring. Karena ini adalah sudut siku-sikunya. Oke? Nah, ini sudut acuannya sudut C. Sudut C kan? Sisi depan sudut C yang mana? AB. Ini kan sudut C-nya. Sisi depannya AB. Sisi sampingnya? BC, betul. Karena yang berada di depan sudut siku-siku selalu sisi miring. Nah, ini kalau biar tak bingung, kasih tanda siku-siku. Berapa besar sudut siku-siku? 90 derajat. Nah, yang berada di depannya sisi miring. Oke, makasih Pak. Nah, tinggal diisi ya yang belum ya? Ya. Ya, Arga, Apa tunggu. tadi itu Pak? Sisi depan A. Berarti yang tadi itu kan kata bapak kan Jangan. sisi A itu kan sama dengan sisi depan sama sisi miring kan Pak. Depan bermiring. Untuk B itu sama dengan sisi samping sama sisi miring kan Pak. Ya, Terus tan A nya sisi depan sama sisi sampingnya itu sisi depan bagi samping betul. 3/4, 3/5, 3/5. Oke, sip. Ini udah diisi. Oke. Oke. Masih ada yang belum menyelesaikan tugasnya? berarti kan betul kata aku tadi itu kan. Sudah ya? Oke, di sini. Kelompok 1? Ah, Udah? Kelompok 2? sudah Pak. Udah, kelompok 1, kelompok 2 ada. Kelompok Sudah, Pak. yang ini kelompok berapa? Nah, jadi kan sini 6, kan udah ya. sudut A Kelompok nih. yang belakang? Di sini kan segitiga. Kelompok berapa? Sudut sisi depannya 3, betul 1, 2, 3 yang ini yang Oh, terakhir ya, sisi kelompok 6. sampingnya AB. Udah semua? Sisi miringnya AC di sini. Mana? Nah, ini ada yang perlu dikoreksi. Jadi di sini tan kenangin ya. Tan 45 derajat. Ini kenapa kita gunakan itu adalah rumus perbandingan tan? Karena dari tinggi di sini. Tinggi pengamat ke ujung pohon ini adalah T-nya. Mohon yang lain itu ya, suaranya. Yang lain suaranya mohon untuk tenang. Kemudian yang diketahui dari soal adalah jarak pengamat ke pohon. Jarak pengamat ke pohon adalah 80. 45 ini adalah sudutnya. Di depan sudut 45 adalah T. Dan yang diketahui adalah sisi yang lain adalah sisi samping. Depan dengan samping rumus apa itu digunakan? Rumus tangan. Tangan adalah sisi depan bagi sisi samping. Nah, sisi depan ini diubahnya, ini bukan 160. Ini diubah juga. Tinggi pengamat ke pohon ini juga diubah. Nah, ini saya koreksi juga. Tapi sebelum saya koreksi yang soal tugas 1, tugas 2 dulu nih saya lihat. Tugas 2, karena kalian udah nanyakan yang tugas 2. Ini tinggi pengamat ke pohon. Ini T. Maksudnya dari yang ini ya. Ini mungkin kurang jelas ya. Di arah apa isinya. Ini adalah T. Tinggi pengamatnya 160. Ini jadikan meter. 160 jadikan meter berarti sentimeter ke meter berarti dibagi 100. Dibagi 100, 160 bagi 100 sudah dapat 1, 1, nah. Ya, berarti ini diubah. Dihapus lagi ya. Yang ini adalah T-nya. Yang di bawah adalah adalah jarak dari pengamat ke pohon, yaitu 80. Nah, berarti ini T/80. Mencari T sama dengan X kali tan 45.
Nah, X tadi jarak dari pohon ke pengamat. Berarti ini jarak pohon ke pengamat itu 80 dikali tan 45 berapa? Besaran dari tan 45. Besar tan 45 tadi adalah 1. Berarti 80 kali 1 80 meter. Kemudian maka tinggi pohon sama dengan T ditambah tinggi pengamat. T-nya berapa? T-nya 80 ditambah tinggi pengamat berapa? 160 cm dijadikan ke meter. Berapa? 160 jadikan meter. 160 cm jadikan meter. Turun berapa tangga? Turun Pak, naik berapa tangga? Dibagi 100 tadi. Nih, berapa? 1,6. Oke ya? 1,6. Berarti 80 meter ditambah 1,6. Berapa? 80 tambah 1,6 berarti 80 tambah 1. Nah ya, 80. Nah, ini berapa nih? 0 tambah 6. 1. Lah. Nah, berarti yang benar adalah 80 tambah 1,6 80,6 meter. Oke. Kelompok 6 udah, kelompok 4 gimana? Coba. Mana? Ya. Saya sambil cek ya. Sisi depan per sisi miring. Oke, sinus tuh sisi depan bagi miring. Sisi depan alfanya 3. Sisi miringnya kok 4. Nah, Berarti ingat 4/3 ya Pak? ya, kalian harus tahu dulu yang mana sisi depan. Sisi depan tadi yang berada di depan sudut. Betul, 3. Iya. Sisi miringnya yang berada di depan sudut siku-siku. Berarti yang berada di depan sudut siku-siku? Oh, bukan dari sudut A Pak. Ya, patokannya kan sudut A. Sudut A di depannya adalah sisi depan. Di depan sudut A namanya sisi depan. Di sebelahnya sisi samping. Yang ini udah pasti miring karena di depan sudut siku-siku. Sekarang yang cos. Miringnya. Nah, udah tahu kan? Salah nih. Cos beta. Cos beta. Oh, Bang. Kalau di depan beta tadi namanya sisi depan. Berarti yang ini Miring. salah. Samping. Samping. Nah. Yang di depan sudut siku-siku Miring. miring. Nah, udah tahu kan? Dah. Oke, kalau gitu silakan dibetulkan. Nomor 2-nya silakan. Nomor pohon. Ini bukan 80 ya, tapi tadi T. Ini adalah T-nya. Nah, oke, tinggi pohon. Yang ini nanti langsung ya pengerjaannya dari ini ke langsung ini ya. Yang ini enggak. Udah betul? Dan kita gunakan rumus perbandingan adalah tan 45. Karena yang diketahui adalah jarak pengamat ke pohon dengan tingginya. Oke, hati-hati. Ini betul lah ya Pak. Yang ini ya. Iya. Kayak sudut acuannya adalah sudut A. Di depan sudut A itu adalah BC. betul. Sisi sampingnya adalah AB. oke. Sisi miringnya adalah AC. oke. Sisi miring udah pasti ya jelasnya yang berada di depan sudut siku-siku. Kemudian kalau sudut acuannya C, Mana? AB. sisi depannya adalah AB. Sisi sampingnya adalah BC. BC. Sisi miringnya adalah CB. boleh CA atau AC sama. Kalau CB tadi bukan ya. Kalau CB itu adalah sisi samping. Yang lain udah betul.
Sin A sisi depan bagi miring. Cos B sisi samping bagi miring. Sisi depan bagi samping. Udah. Nih sisi samping cos beta coba. Cos beta. Ini beta yang berada di depan sudutnya namanya sisi depan. Berarti yang kamu tulis 4 ini bukan sisi samping. Kan. Sisi samping berarti yang 3 nih. 3. Nah, berarti juga miring udah pasti di Di sisi miringnya adalah di 5. 5 karena kamu udah dapatkan dengan teorema Pythagoras. 5. Nomor 2-nya udah betul kah tadi? Udah bisa ya kalian ngerjakan ya? So, Nah, ini tinggi pengamat. Maksudnya ini tinggi dari ujung pangkal pohon nih ke tengah. Ini adalah T, bukan 81 nya bukan di sini ya. Oh, bukan Pak. Ini betul kan ya? Nah, diperbaiki dulu ini jadi simbolnya tulis ini T. Mana Ah, Pak. ya T. Oke ya. Tinggi pengamatnya 160 cm udah jadi betul. Oke, sudut elevasinya 40 derajat. Nanti pengerjaannya langsung di sini. Oke, per X betul. X-nya 80, jarak ini kan. Pengamat ke pohon. Dah, sih. Nah, Oke, kira-kira udah bisa kita presentasikan? Oke, mungkin ada kelompok yang ingin menjawab untuk permasalahan yang pertama, tugas pertama. Harga tugas pertama. Oke. Kelompok harga kelompok berapa nih? Kelompok 2, Pak. Oke, silakan kelompoknya maju ke depan. Semua atau Boleh lah semuanya. Semuanya boleh lah. Biar tampil langsung ke depan. itu Kena maju betul. Maju semua ya? Nggak apa? Maju semua. Pakaiannya itu. Tapi kan Nah. Oh ya, ini tolong harga sekali itu ya. Nah, itu boleh dibantu kawannya yang Oke. Menghadap ke kawan-kawan ya. Nih. Yang lain boleh bagi di sini. Nah, biar enggak itu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang akan kami bahas soal nomor 1. Oke, baik. Pak, langsung. Ini juga dibahas ya Pak, berarti ya Pak? Atau langsung yang bawah aja? Boleh Boleh. dibahas. Nanti ini bagian kelompoknya. Oh, ini beri. Ah, Baiklah, di sini di saat di kotak yang ada tulisan materi sini ada segitiga siku-siku. Nah, di sini ada kotak tabel, ada 6 tabel yang harus diisi dengan jawaban yang ada di dalam segitiga siku-siku ini. Nah, untuk mendapatkan jawaban yang ada di sini, kita harus mendapatkannya dari sini. Di sini acuannya siku-sikunya di bagian sudut B. betul. Sisi depan di sini kan ada sudut acuan sudut A sama sudut acuan sudut C. Nah, untuk di sudut acuan sudut A ada sisi depan. Kita singkat jadi SD aja. Oke. Sisi depannya sama dengan BC. BC dari mana? Dari sini. Ini sisi depan, ini sisi A. Sudut A maksudnya. Nah, sudut A dan ini dia. Dapatkan sisi depannya BC. Oke. Terus untuk mendapatkan sisi sampingnya kita singkat SS dari sini. Dari sudut A di samping sini.
Terus untuk mendapatkan sisi miringnya dari sini, dari A ke C. Ini berhadapan dengan siku-siku langsung. Kita singkat menjadi SM. Terus Ini yang sudut acuannya A ya. ya, ini Sudut sudut A. acuan A, Pak. Terus di sini A. untuk sudut acuan C. Sama dengan sudut seperti sudut A, cuman agak berbeda. Kita singkat dari SD saja, sudut depan. Itu adalah A dan B. Dari sini. Sudut acuan dari C. Nih, A. Salah, mohon maaf. AB. A dan B. Ini sudut depannya. Terus untuk mendapatkan sudut sampingnya, Sisi samping. oh sisi samping. Dari sudut B, C. Ini. Hanya sisi BC. Untuk mendapatkan sisi miring, itu tetap sama dengan sudut A. A, C. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, masih untuk kelompok Arga. Nanti sekaligus saya bahas untuk yang tugas pertama dan tugas kedua. Silakan kelompok duduk dulu. Kita lanjutkan ya. Ini permasalahan yang di materi itu ada mengisi kolom. Nah, tapi masih ada tugas pertama dan tugas kedua yang perlu kita bahas. Silakan kelompok yang lain. Kelompok 2 udah bantu jawab. Kelompok lain. Untuk menjawab soal nomor tugas pertama, soal 1. Ya, boleh tugas 1. Kelompok Zaskia, kelompok berapa Zaskia? Nah, silakan Zaskia untuk mengefisiensi waktu. Ya, maju semua. Nanti di sebelahnya ya. Ini dari kelompok 2. Oke. Silakan. Soal nomor 2 di lembar tugas 1. Hati-hati Zaskia. Oke, apa lanjut? Silakan. Ada yang itu? Mungkin ada yang nulis sama mau menjelaskan? Atau Zaskia langsung boleh? Dikasih 3 itu. Nih, kita dikasih gambar segitiga siku-siku. Oke, diketahui dari soal ada segitiga siku-siku. Terus kita disuruh cari sisi, di sini sisi samping. Di sini sisi miring.
Dan di sini sisi depan. Oke, untuk sin alfa. Sin alfa Sisi depan, dibagi sisi sisi miring. miring. P. Udah. Q. PQ. Udah ketemu belum panjang sisi PQ-nya? Udah. Sisi depannya 3. Sisi PQ pakai ini. Teorema Pitagoras. Ya, Berapa PQ-nya di depan? Boleh dituliskan biar kawan-kawannya tahu. PQ-nya 4/2 tambah 3 kuadrat. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ya, 4 kuadrat. Dengan 16. Oke, akar dari 25. 5. Jadi sisi miringnya 5. Dan sisi depannya 3. Jadi sisi sin A, sisi depan, Sisi depan bagi sisi miring. sisi miring, Sisi samping bagi sisi miring. Tangannya adalah sisi depan bagi sisi samping. Ya betul, samping. Sini sisi sampingnya 4/5. Sisi depannya 3/4. Nah, Oke, silakan kita beri aplaus dulu buat kelompok 6. Pembahasan yang terakhir. Ayo, waktunya tinggal lagi. Kelompok siapa? Ya, Naisila. Kelompok 2. Silakan maju semuanya. Ya, masih ada waktu. Mana? Nanti saya koreksi ya pengerjaan dari kelompok kalian. Sekaligus yang kurang benar nanti saya benarkan. Pakai spidolnya. Pegang. Pegang, Dek. Sini, Oh, ini kelompoknya kerjasama ya. Oh, sampai digambar pohonnya boleh. Ini Nadira sama ini biar ke sini ya. Biar. Nah. Jelaskan. Ya, Jadi, silakan jelaskan. Kan Kelompok. sebuah pohon berjarak 80 meter dari seorang pengambat yang tingginya 100 meter. Oke. Sama itu. Ini kan kita ubah jadi meter tuh kan 160 dibagi 100, Pak. Jadi dapatnya 1,6. Terus Oke. jarak pohon ke pengambat itu 80 cm. Sudut elevasinya 45 cm, 45 derajat. Derajat. Kita pakai tan 45 derajat kali 80. Kan hurufnya tan 45 itu 1 angkanya. 1 dikali 80 sama dengan 80. 80 ditambah 1,6 hasilnya 81,6. Berarti tinggi keseluruhan pohonnya adalah 81, 81,6. Oke, silakan kita beri aplaus. Sudah pas, Pak. Hah? Sudah pas. Oke, kita bahas bersama lah ya. Kita bahas bersama. Yang pertama itu ada materi untuk sebelum memulai tugas 1 dan tugas 2 itu ada materi yang perlu diisi. Nah, di sini udah disampaikan oleh kelompok Arga tadi, kelompok 2 udah disampaikan dengan baik. Di mana
Kalau seandainya acuannya adalah di sudut A, berarti yang berada di depannya adalah sisi depan. Sisi depan itu adalah BC. Nah, ini udah betul. Sisi samping, kalau di depan sudut A ini adalah sisi depan, di depan sudut siku-siku namanya sisi miring, berarti sisi sampingnya adalah AB. Nah, ini betul. Nah, sisi miringnya udah betul ya, kelompok harga, yaitu AC. Sekarang kalau sudut acuannya adalah C, sisi depannya adalah AB. Jadi ini sudut C-nya di sini. Sisi depannya berarti di depan sudutnya AB. Berarti yang ini sisi BC sisi samping atau miring? Samping. Selalu ya, sisi miring tuh yang berada di depan sudut siku-siku. Ini sisi miring. Nah, ini udah betul. AC, sisi sampingnya adalah BC, sisi depannya juga AB. Nah, ini udah betul. Ini kelompok harga sudah menyampaikan yang baik. Sekarang kelompok, ini tadi dikerjakan kelompok 6, kelompok Zaskia. Tadi untuk mengerjakan sin perbandingan trigonometri untuk sin cos tangan. Di sini kan perbandingannya untuk sin kan ada sisi depan bagi sisi miring. Sisi miring dari soal belum didapatkan, maka untuk mendapatkan sisi miringnya menggunakan teorema Pythagoras. Ini sudah dituliskan juga kelompok 6, di mana 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu didapat 16 tambah 9. Maka akar dari 25 adalah 5, sisi miringnya 5. Maka ini baru bisa di sini. Perbandingannya sisi depannya alfa, sisi depannya 3. Sisi miring, nah ini siku-sikunya ya. 5. Cos beta, acuannya bukan alfa lagi, tapi beta. Sisi depannya 4. Sisi sampingnya 3. Sisi miring 5. Nah, maka ini yang benar adalah 3. Apa udah jawab dan baik? Diisi berdasarkan sudut acuan. Nah, jadi ini adalah sisi depan samping. Karena cos, tadi cos kan, cos itu samping bagi miring 3/5. Tangan alfa. Tangan alfa di sini adalah sisi depan bagi sisi samping. Sisi depan bagi sisi samping, maka didapat sisi depan alfa ya adalah 3. Sampingnya adalah 4. Jadi dilihat berdasarkan acuan sudutnya. 3/4. Maka jawabannya sudah baik dan benar. Oke. Kelompok yang terakhir menjawab untuk soal nomor 2. Ini boleh saya lihat soal nomor 2-nya? Ya, saya lihat. Nah, ini dikerjakan oleh tugas 2 dikerjakan oleh kelompok 1 tadi. Jadi, untuk mencari tinggi pohon keseluruhan, kita harus dapatkan dulu tinggi dari ini. Ujung pohon sampai dengan titik tengahnya. Nah, ini batasnya yang dilihat oleh pengamat nih. Dari tinggi pengamat ke pohon atas. Nah, kalau tinggi pengamat kan ini sudah diketahui 160 cm. Kenapa diubah ke meter? Karena satuan jarak tadi kita semua gunakan meter. Nah, ini bukan senti tapi Oke, udah betul. Tinggi pengamat 160 kita ubah ke meter jadi 1,6. Jarak dari pengamat ke pohon 80 meter. Sudut elevasinya yang dibentuk dari soal ini adalah 45 derajat, maka karena di sini kita ingin mencari tinggi keseluruhan pohon, maka kita harus dapatkan dulu T-nya. Tinggi pohon kan berarti ini nanti T ditambah dengan tinggi pengamat. Nah, ya. Berarti T-nya tadi, rumus perbandingan apa yang kita gunakan? Lihat, ini sudutnya 45. Di depan sudutnya ada T. Berarti ini sisi depan. Ini sisi samping. Maka sisi depan samping kita gunakan tangan. Ini udah betul. Tangan 45 derajat adalah T/80. Maka untuk mencari T, ini udah betul. T tadi tan 45 derajatnya kalikan
80. Besar dari tan 45. 1 kali 80. 80. Ini tinggi T-nya 80 dapat dari sini ke sini. Maka tinggi keseluruhan pohon 80 ditambah tinggi pengamat 81,6 meter. Oke, silakan kita berikan aplaus dulu buat kalian yang sudah maju ke depan. Sekarang kita refleksi dulu bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah kalian puas dan senang? Apakah bisa dimengerti materinya? Alhamdulillah kalau gitu. Tapi saya perlu kita simpulkan dulu. Satu orang boleh untuk menentukan perbandingan trigonometri, langkah-langkahnya apa saja? Ya, Nasila silakan. Oke, pahami sisi acuan sudut ya, sama panjang sisi, betul. Kemudian oke, tadi kita ketahui rumus trigonometri ada sinus, kosinus, tangen, dan yang lainnya kan. Tapi yang kita gunakan di sini 3 itu. Sin, cos, tan. Sin adalah sisi depan bagi miring, cos samping bagi miring, tan depan bagi samping. Oke, apa lagi, Nesila? Oke, yang tadi ya, dipersingkat tadi. Kalau sin itu kan samping bagi miring, sami. Sin itu demi, cos itu sami, tan desa. Yang terakhir mungkin ada lagi, teman? Ya, untuk mencari salah satu panjang sisi, itu gunakan teorema Pitagoras. Karena kebetulan soal yang kita gunakan ini mencari sisi miring, maka teorema Pitagorasnya selalu untuk kedua sisinya dijumlahkan. Kalau mencari sisi yang lain selain sisi miring itu dikurang. Oke, mungkin itu saja ya kesimpulan yang kita dapat belajar hari ini. Terima kasih buat Naisila. Kita beri aplaus lagi buat Naisila. Jadi cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian nanti silakan persiapkan pembelajaran di materi berikutnya ya, yaitu perbandingan trigonometri pada sudut-sudut relasi, sudut istimewa juga salah satunya, dan lainnya. Oke, saya rasa kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, dah. Terima kasih semuanya.